Maaf Pak, kemarin Tanggal disepakati tanggal tanggal berapa? 7 itu Mm-mm. untuk ACC, tanggal Terakhir ya. 8 Mm-mm. sudah terkumpul dalam bentuk jilid. Terjilid ya, berarti tanggal 8 itu terjilid lah, berarti kan sementara kampus itu buka tanggal berapa sih? Saya nggak lupa. Kelihatannya tanggal 6 ya, 6 sudah buka, berarti tanggal 8 sudah dalam jilidan lah ya. Iya Pak. Berarti maksimal ya oke lah. 10 kan UAS berarti kan. Nah, tolong nanti dijadwalkan sepanjang sejumlah mahasiswa yang memang sudah selesai tugasnya lah ya. Nanti tolong dikumpulkan aja, dikoordinir supaya tidak tidak terlambat juga, tidak pada hariannya. Harapan mungkin ya tanggal 9 sudah bisa mulai atau tanggal 11 lah ya, itu kan mulai UAS kan. Nah, kalau bisa disedulkan supaya nanti Pak bisa arrange waktu sehingga tidak sampai larut malam begitu ya untuk UASnya begitu. Itu yang Pak mau sampaikan beberapa hal sebagai pembuka untuk di kuliah pada pagi hari ini. Jadi ada 3 not ya, tadi soal Rabu maukah tetap berjalan, ya, tapi Anda tetap harus menggunakan hak pilih Anda ya. Yang kedua itu kaitan dengan tugas ya. Yang ketiga mungkin sekali dua kali saya akan sampaikan beberapa case yang sudah pernah Pak Her lakukan untuk merancang struktur sehingga produknya itu benar untuk bisa didelivery dengan baik begitu ya. Baik itu note dari Pak Herman untuk pembuka, dan silakan Baik, baik. nanti bisa lanjutkan. Makasih Daniel. Oke, terima kasih Pak Hermawan. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah hadir ini. Untuk bahan dan materi sudah tak berikan semua di pertemuan sebelumnya. Mungkin hanya ada sedikit revisi dari aku hari ini. Nah, ada pun revisi hari ini, mungkin kalau bisa minta tolong dibantu. Kemarin sih sebetulnya sudah sempat yang asistensi sama aku sebetulnya sudah sempat tak perbaiki, tapi kan yang asistensi sama aku tuh kan di kelas aku kan tidak pegang kelas ini, aku pegangnya kelas sebelah. Untuk kelas ini sebelumnya kan Agri yang selalu membantu. Nah, ada yang lain yang kira-kira berkenan membantu hari ini. Dalam artian gini, kemarin dalam permodelan itu ternyata kan keluar beban ketika gempa itu besar sekali. Nah, ternyata setelah tak buka lagi itu dia tidak secara otomatis ternyata aplikasi tidak memperhitungkan angka R dan IE yang sudah kita masukkan di load cases di load pattern, sehingga di load cases harus ditambahkan faktor pembagi R dan IE agar gayanya lebih rasional begitu. Kalau misalnya dari Agri boleh, mau juga tidak apa-apa, atau mungkin bisa minta tolong yang lain biar modelnya juga sama-sama direview lagi. Ada yang mau bisa membantu hari ini? Sebetulnya kemarin harusnya modelnya Michael sudah sempat diganti sih, karena sudah sempat tanya sama aku. Atau dirimu Mike mau bantu berbagi sama teman-teman? Michael belum ada ya hari ini. Oh ya, sorry. Kemarin yang tak lihat, aku sudah lihat modelnya itu kan baru Michael, Agri sama Aldian. Mungkin dari ketiga itu Michael, Aldian sama Agri ada yang mau bantu soalnya. Tapi kalau yang lainnya juga sudah selesai sampai yang kemarin tidak masalah sih. Ini cuma ganti sedikit aja supaya bebannya lebih rasional, karena kemarin bebannya jadi tidak rasional gara-gara angka percepatan gravitasinya tanpa angka keamanan. Oke, silakan lah.
Oke, sorry. Oke, udah. Yuk, silakan. Tak kasih pengalaman. Ya itu bisa jadi karena eksentrisitasnya besar, bangunanmu kan jadi tidak simetris. Tapi coba ini masukkan angka ini dulu. Kenapa? Karena masukkan angka ini itu harusnya nanti ngurangi gaya gempanya cukup besar. Jadi kan kemarin tak tunjukkan ke teman-teman bahwa gaya gempa itu keluar ketika kalian punya percepatan dan kalian punya massa. Jadi keluar gaya, kan gaya rumusnya adalah massa kali percepatan. Nah, untuk mendapatkan angka itu, kemarin kita masukkan percepatan itu 1 berdasarkan grafik spektra, dan kita memasukkan percepatan gravitasi sebagai angka kali. Nah, di beberapa permodelan dulu itu memang angka percepatan gravitasi ini bisa langsung Mbok kalikan dengan IE per R, atau IE per R ini bisa Mbok masukkan ke dalam kombinasi beban sebetulnya. Jadi bisa mengurangi bebannya. Tetapi karena kemarin beberapa kali tak kira menginputkan kepada load cases itu sudah cukup, ternyata setelah melihat hasil beberapa teman-teman yang asistensi, angkanya cukup tidak masuk akal. Maksudnya perbedaan ketika gempa dan non gempa itu bebannya jauh berbeda. Nah, sehingga kemarin habis tak baca lagi, oh ternyata ada kesalahan di bagian yang itu. Jadi boleh di-unlock dulu, mungkin ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke define. Masuk ke load pattern dulu untuk baca kemarin R sama IE-nya berapa. Masuk ke EQX atau EQY, salah satu, terserah yang mana, nggak masalah. Modify, betul. Coba lihat di situ angka R dan IE-nya berapa. R-nya 8, IE-nya 1,5 ya. Oke, jadi nanti perlu dihitung R dibagi IE. IE dibagi R, berarti 1,5 dibagi 8. Oke, itu disimpan aja dulu. Oh, sorry lah, itu side class-nya masih C dan FA-FV-nya belum diisi, berarti ya sesuai dengan tanahmu, atau memang tanahmu side class-nya C gitu. Terus FA dan FV-nya itu side class-nya kami memang C, Kak. Memang C ya. FA dan FV-nya tapi sudah sama. Halo, sama Kak, sama persis. Oke, kalau sudah sama persis ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti itu kan hubungan soal kelas situsnya. Oke, berarti bisa diokekan lah. Oke, itu saya tadi cuma mau lihat 8 sama 1,5 itu loh. Kan daripada nanti buka-buka SNI-nya lagi. Kalau untuk mendapatkan 8 dan 1,5 itu kan kemarin sudah tak jelaskan ya. Kita lihat di SNI-nya bahwa struktur ini dengan sistem struktur apa? Apakah beton bertulang pemikul momen, ataukah baja, ataukah
jenis komposit itu nanti angkanya berbeda. Itu silakan dibuka di SNI-nya tuh di pertemuan sebelumnya sudah sempat kita bahas. Nah, yang berbeda adalah kita mau ganti di area load cases. Coba ditutup dulu ini, kita masuk ke load cases. Dan Pak Her, Ya, Pak. izin dulu Silakan. untuk training dulu ya, ini karena Baik, Pak Her. jam yang sama. Pak, terima kasih ya. Iya, Apa, Pak. karena jam 8 ini mau training dulu sampai nanti sore begitu. Ya, Baik, Pak Her. baik, makasih ya. Iya, Thank you. Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk EQX dan EQY-nya kamu modify aja. Oke, nah itu di angka scale factor itu kan 9810 itu kan sebetulnya adalah besaran gravitasi. Nah, besaran gravitasi di sini itu perlu kita kali dengan angka keutamaan gedung dibagi dengan koefisien respon dari bangunannya. Berarti dikali IE dibagi dengan R. Itu bisa langsung Mbok masukkan di situ sih, Mbok kali 1,5, terus Mbok enter, terus Mbok dibagi 8, gitulah. Kali 1,5, enter dulu aja. Aku nggak tahu langsung kalau dibagi 8 bisa atau enggak, di enter dulu aja, nggak apa-apa. Biar pasti masuk, terus dibagi 8. Oke, nah angkanya itu kamu kopikan aja, nanti dimasukkan di EQY-nya juga. Itu copy dulu, terus ini di OK, nanti di EQX-nya atau EQY-nya yang tadi yang belum dimasukkan. Oke. Ya. Nah, untuk sampai di sini harusnya beban gempanya sudah berkurang banyak karena tadi angka kali percepatannya itu turun besar, drastis ya. Tetapi dalam artian gini, nantinya kalaupun terus masih ketemu angka yang OS atau merah, itu tolong dipastikan kalian input bebannya betul. Ngomongkan input beban betul tuh kalian lihat dulu materialnya sudah betul apa belum, kalian ngitungnya sudah betul apa belum, karena beberapa dari teman-teman kemarin yang tanya pribadi sama aku, setelah tak cek, mungkin ada mereka yang salah nginputkan beban dinding itu masih pakai keramik, masih pakai bukan, kan beban dinding itu kan sudah full. Kalau kalian lihat di PBI setengah batu 250 atau satu batu 450 itu kan artinya dia sudah dinding full jadi. Kan dinding itu kan tidak ada keramiknya, tidak ada spesinya, tidak ada ME-nya, kan dia kan hanya garis begitu dinding ya. Jadi tolong dipahami dulu ketika mau input beban itu kalian tuh mau inputkan apa gitu. Nah, terus untuk dinding tolong pilih dinding yang beratnya ringan aja, karena kan kita menggunakan sistem struktur beton pemikul momen, yang artinya pasangan dinding yang ada di dalam struktur kita merupakan pasangan dinding pengisi. Jadi dia adalah reinforced masonry yang bukan sebagai structural bearing wall, sehingga tolong menggunakan pasangan setengah batu aja, jangan sampai menggunakan pasangan satu batu atau yang lebih besar dari itu, yang bebannya ringan saja. Lalu itu oke, karena boleh lah. Lalu untuk di area-area yang ternyata masih sulit untuk mendapatkan beban oke, padahal ukurannya sudah besar, mohon kalian cek dulu ketinggian tembok yang kalian pasang di sana. Mungkin tinggi antar lantainya ya memang 4 meter,
Tetapi dengan adanya mungkin nanti balokmu itu sudah 80 begitu, kan sebetulnya dindingnya tidak akan 4 meter dong. Dindingnya pasti dikurangi tinggi baloknya begitu. Nah, itu juga konsiderasi yang sebaiknya dipikirkan begitu. Karena perbandingannya cukup lumayan gitu kalau misalnya beratnya 250 kg per meter lari, dia punya tinggi 3,5 meter begitu antar lantai, lalu kalian sudah pakai balok 80 kan berarti sebetulnya di bawah 3 meter itu dindingmu. Nah, itu kan berarti nanti angkanya akan berkurang jauh. Sehingga tolong ketika melakukan permodelan, ketika penginputan beban, diperhatikan lagi, serta juga ketika kalian bikin tangga, itu ada beberapa teman-teman yang tak lihat kan hitungan beban yang diinputkan itu kan sesuai dengan beban yang dihitung di Excel atau dihitung di Word teman-teman yang dapat dari angkatan-angkatan sebelumnya. Tolong dipastikan ketika kalian membuat itu, menggunakan angka itu, kalian itu kan sudah memodelkan plat ya. Tak ingatkan lagi, kalian itu segala sesuatu yang kalian modelkan, segala sesuatu yang kalian ada bentuknya, ada volumenya, ada section properties-nya, digambar sebagai satu model, itu tolong jangan di-input lagi sebagai beban. Karena ini dalam asistensiku beberapa mahasiswa dari kelasnya Pak Budi kemarin, kebanyakan mereka melakukan hal tersebut. Jadi nanti tidak bisa beban dan kapasitasnya tidak bisa match karena bebannya sampai 2 kali begitu. Oke, sebetulnya kalau soal materi cukup sepertinya tidak ada lagi yang perlu diubah dari permodelan terakhir saya kasihkan ke teman-teman. Dari untuk Lala ya sebetulnya hanya itu aja lah, itu bisa tinggal di run itu terus nanti kamu desain lagi, seharusnya bebannya juga sudah turun banyak sehingga mungkin yang OS yang kamu tanyakan kemarin bisa lebih baik performanya. Ya, silakan. Pindah hotel apa? Apa? Iya. Kamu nggak bisa apa? Enggak. Oke. Ya, udah ada yang merah. Ukuran kolom berapa? No, OS. Besar. Coba ini. Iya. Nanti coba diturunin dulu aja lah.
Mungkin kalau bisa sebetulnya dikembalikan ke asumsi awal dulu, baru dari asumsi awalnya nanti dinaikkan sedikit-sedikit sesuai dengan yang tidak masuk apa. Kalau tidak masuk apa itu kan kemarin sudah tak tunjukkan ya cara bacanya ya. Kamu buka yang OS atau kamu buka yang tidak masuk, lalu itu coba salah satu deh, buat klik kanan gitu. Mungkin kalau ya itu balok itu salah satu itu klik kanan. Ya nggak ada sih, ya salah satu aja dan nggak apa-apa di kanan gitu, balok yang penting. Nah kalau kalian di situ kan kalian bisa lihat tuh top steel, bottom steel, shear steel. Nanti kalau kalian ada yang merah itu nanti di salah satu dari ketiganya pasti ada tulisannya OS. Nah lalu kalau top steel sama bottom steel itu nanti dia pasti bicara soal balokmu kurang tinggi karena itu tulangan lentur. Tapi kalau shear steel itu nanti dia bilang balokmu kurang lebar karena dia itu untuk melawan gaya geser dan gaya torsi. Oke, kalau mau itu untuk balok. Jadi kalau mau lihat kalian mau lihat lebih detail ya lihat aja di detailsnya itu. Kamu pencet details nanti kan di situ kelihatan semua bahwa ini balok berapa, terus gaya yang dominan itu kan combination-nya envelope. Oke, terus nanti kamu bisa lihat tuh desain momennya, desain PU-nya, momen negatif, momen positif. Nah, itu kan menunjukkan nanti biasanya kalau ada yang OS itu nanti kamu di paling bawahnya summary itu nanti dia akan ada notes. Notes-nya apa? Oh, apakah nanti kalian bisa baca di paling bawah, tapi kan ini tidak OS ya. Kalau OS itu nanti kalian bisa baca di sana ada notes-nya bahwa biasanya tuh istilahnya dia due to shear and torsion reinforcement exceed the maximum capacity begitu gitu. Itu kalau ngomong kalau shear dan torsinya kurang berarti harus dilebarkan. Jadi saranku mohon kalian cek gitu dan detail ini summary ini coba kalian baca satu-satu tuh bisa dipahami. Maksudnya bahasanya kan juga bahasa Inggris sederhana ya sebetulnya dan istilah-istilahnya juga istilah-istilah yang teman-teman sudah paham lah harusnya torsi, moment, shear, reinforcement begitu kan teman-teman harusnya istilah-istilah teknik seperti ini kan juga sudah paham begitu. Nah, pokoknya intinya begitu aja. Kalau bilangnya longitudinal reinforcement atau moment flexible reinforcement, nah itu berarti ngomongkan soal momen, berarti baloknya tinggikan, bikin balok yang tinggi. Tapi kalau ngomong shear, ya berarti baloknya bikin lebar. Oke, itu dulu aja mungkin ya, lah. Terima kasih sudah dibantu. Nah, untuk Lala dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Momen di plat tangga, oke. Oke. Coba kamu seleksi aja plat tangganya. Ya nggak masalah sih, nggak masalah manual aja kalau memang sulit.
Sudah itu, tapi kamu select-nya sendiri-sendiri aja lah, border sendiri, plat tangga sendiri. Kalau memang yang nggak dibedakan ya berarti select-nya manual. Itu mungkin plan view-nya bisa dikecilin dulu atau ditutup dulu, apa lah, biar kamu nyeleksinya enak. Escape aja, escape aja. Enggak, masa gitulah, enggak ah, sama aja. Kalau platnya datar mungkin seleksinya nggak merah begitu rasanya. Nggak usah diselek aja bordesnya. Bordesnya nanti dulu. Kamu lihat itunya dulu. Enggak, tadi select tadi itu bordesnya ikut ke select. Butuhnya kan tangganya dulu aja. Oh, nah, itu. Oke, sudah. Coba kamu itu dulu lah yang di atas gambarnya sebelahnya show deform yang persegi untuk nunjukkan kanan lagi, untuk nunjukkan plat itu loh, kanan lagi terus ya bisa. Yang sebelahnya 3, nah itu display. Itu coba kamu masuk ke combo ya, kombonya masukkan envelope aja, terus lihat M11 show value. Oke. Oke, berarti sebetulnya kalau di plat tangga itu kan sebetulnya kamu tinggal lihat itu dia di formnya tuh di mana aja kan, itu area-area yang angkanya sebesar itu sebetulnya tinggal diambil. Kalau itu mau kalian ambil satu-satu sebagai coba kamu lihat ini kan satu-satu, coba ubah kedua-dua bentuknya kayak apa. Tadi momennya kan satu-satu, kalau momen dua-dua bentuknya kayak apa. Oke. Nah,
akses 1, 2, 3. Direct moment length active at its surface. About to access on reinforced parallel to local one. Bentar ya. Biar menjelaskannya enak tuh. Soalnya ini berarti kan maksudnya harus lihat toggle aksesnya dulu. Bentar ya. Default is to have one axis horizontal, two axis vertical. This means that threshold modifier should be appear to F1 if you apply the modifier. Akses 1 menit.
Coba dibuat dua window lah, dua window sama-sama 3D, terus yang satu menunjukkan M11, yang satu menunjukkan M22, bisa enggak? Paham enggak? Jadi kamu sebelahnya close itu tambahkan satu window lagi 3D. Dua-duanya 3D aja. Udah. Oke. Udah. Coba zoom dikit lagi. Oke. Iya, yang kirinya coba digeser dikit biar posisi lihatnya lebih enak. Oke. Bentar ya. Gimana? Kalau yang ini, angka ini kan momen sebetulnya lah. Kalau Mbok tunjukkan di sini, yang warna ini momen. Dia ngomongkan momennya berapa sampai berapa gitu. Tapi kalau nanti yang tabs, ya kalau yang desain itu nanti beda-beda. Jadi tiap apa ya istilahnya, tiap display info itu nanti beda-beda sebetulnya. Kalau kamu butuhnya yang kayak di sub itu harusnya nanti mungkin rasio ya, lihat ke rasio aja. Sebentar ya, tak cocokin dulu ini sama.
Kalau dilihat seperti ini, berarti jujur kalau melihat gambarnya, jelaskan gambarnya pasti juga sulit. Tetapi intinya seperti yang kemarin tak bilang, kan berarti kalau ini dia arah memanjangnya kan sejajar sumbu X, betul? Sejajar sumbu Y, sorry. Y, memanjangnya kan sejajar sumbu Y. Nah, kalau memanjangnya sejajar sumbu Y, berarti nanti kamu lihat, bukan, jadi gini. Pokoknya memanjangnya itu harusnya dua-dua, mendeknya satu-satu. Nah, tapi masalahnya memanjangnya itu kan kamu pahami dulu yang memanjang ini berarti gambarmu yang searah sumbu Y, begitu, memendeknya searah sumbu X. Jadi, gimana ya menceritakan ya? Nek tak ajari sumbu lokal juga nanti pasti bingung gimana. Kalau lihat defleksi satu sumbu tuh bisa enggak coba salah satu tuh lah lihat show deform begitu bisa enggak? Coba lihat yes display, deform shape, bisa ya. Tidak bisa berarti. Ini untuk lihat displacement-nya begitu kok. Tapi kan maksudnya aku kan mau nunjukkan untuk satu-satu itu dia nekuknya gimana, dua-dua itu nekuknya gimana gitu loh. Tidak bisa berarti. Oh iya kok. Oh iya, berarti ya. Coba tutup dulu lah, tidak bisa itu. Nah ya, jadi itu intinya gini loh. Ini ya, kalau aku punya bahan barang kayak gini, plat begitu, tipis, itu dia kan bisa melendut begini, bisa melendut begini. Kok yang gini searah pendeknya atau arah panjangnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kan gimana kita tahu M1-nya itu arah panjang atau arah pendek. Nah, kalau kita lihat kemarin permodelan yang tak tunjukkan kemarin, bahwa aksi 1 itu harusnya itu arah panjang. Nah, aksi 1 itu arah panjang butuhnya kamu lihat M22. Terus arah pendeknya lihat M11. Gitu. Gini, Wes. Kalian bisa nentukan arah panjang, arah pendek dari tangga kalian dulu enggak? Gitu sih. Enggak usah ngomong M1, M2 gitu dulu. Bisa enggak? Nah. Oke. Nah, itu bisa dulu ya. Nah, terus kalau itu sudah bisa, terima tak kasih tahu bahwa arah panjang nanti lihatnya di 22, arah pendek lihatnya di 11. Tuh. Jelaskannya hubungannya sama sumbu lokal sih. Jadi kemarin gambar yang tak sebutkan tuh loh. Jadi untuk
Untuk yang sejajar sumbu aksis 1 itu tekuknya momennya itu dua-dua yang sejajar sama aksis 1. Nah, untuk sejajar aksis 2 itu momennya satu-satu lah. Aksis 1 dan aksis 2-nya ini kan bisa berubah dari kalian menempatkan platnya gimana. Begitu. Nah, kenapa kalau bordes bisa dibilang sebaliknya atau enggak? Kalau menurutku tetap enggak, karena bordes itu kan dipegangnya di satu titik lah. Kalau tangga itu kan dipegang di dua titik dengan asumsi memanjangnya memang betul searah platnya panjang, gitu loh. Tapi kalau bordes itu kan dipegangnya juga sebetulnya sama kayak megang tangga toh. Nah, berarti dia arah aksisnya masih sama, aksis lokalnya masih sama. Bukan kebalikan. Paham enggak? Jadi kamu bayangkan konsepnya itu memanjang dan memendek itu arah panjang dan arah pendek itu bukan mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek, tetapi mana yang dipegang tumpuan, mana yang enggak. Begitu. Bukan panjangnya pendeknya, tapi mana sumbu yang dipegang, sumbu yang punya tumpuan, mana sumbu yang enggak punya tumpuan. Yang lain, ada yang kurang paham, mungkin yang paham cuma Lala. Takutnya gitu. Gimana? Kevin tanya ini. Oke. Jadi menentukan itu dulu, Vin. Kalau 1-1 dan 2-2 tak sebutkan kalau kamu butuh yang memanjang, itu berarti kamu ambil 2-2. Nah, suhu panjang dan suhu pendek itu gini. Kamu bayangkan balok, ya. Kamu bayangkan balok. Balok itu kalau dipegang di dua titik, sumbu satunya itu yang searah mendatar searah baloknya. Bisa dipahami dulu enggak? Itu sama dengan kayak plat. Plat itu kan memang dipegang di 4 titik. Tetapi kan dia dominan flektualnya kan ke arah, kalau plat gini miring begitu tangga, kan dia dominan flektualnya kan begitu. Iyo. Ini bukan pamer tapi adanya ini sebagai contoh begini, kan dia flektualnya begini. Memang ada juga flektual begininya, tapi kan dominannya begini. Nah, pertanyaannya adalah kalau arah memanjangnya itu berarti pegangnya tuh yang dipegang di dua ujung gini. Nah, terus untuk yang searah dengan sumbu satunya tuh kalian butuhnya ambil yang dua-dua. Tapi untuk searah dengan sumbu duanya ambilnya satu-satu, kebalikan. Terus kalau tadi Lala bilang, lah kalau bordes gimana? Apakah kebalikannya itu? Karena kan yang panjang kan di sisi ini. Enggak, karena masih sama. Kenapa? Karena kan kalau dia di sisi panjang begini, sebetulnya kan yang dipegang di dua ujung kan yang pendeknya. Nah, yang pendeknya ini yang arah memanjang sebetulnya, karena aksi satunya di situ. Itu sulit ya diterima ya kalau nggak bisa lihat secara langsung bentuknya ya. Tadi mau tak tunjukkan apakah dia bisa deformasi satu-satu, ternyata nggak bisa, deformasinya harus barengan. Kalau yang di show table itu nggak keluar sendiri-sendiri ya kok? Show table displacement. Keluar. Maksudnya gimana? Keluar sendiri-sendiri apanya? Displacement yang 1 atau 2 atau 3 itu. Enggak, dia tetap secara global nanti dia
displacement X berapa, Y berapa, Z berapa. Kamu nggak bisa ngomong displacement-nya hanya khusus untuk M11 gitu, nggak bisa. Karena kan displacement-nya kan hubungannya sudah sama beban keseluruhan. Oh iya kok. Kok Dan mau tanya kok. Oh, silahkan. Kalau tadi Lala kan untuk slope itu dimodelkan kalau nggak salah ya kok. Itu aku agak lupa kok Daniel memang pernah jelaskan slope sama tie beam itu dimodelkan atau kalau bagaimana? Itu gimana ya kok kalau punya aku itu kan dia pakainya foot plat kok. Dia nggak ada pondasi untuk pondasi batu kalinya ada kok. Nah itu kalau menurut Kok Daniel itu perlu dimodelkan atau enggak perlu kok? Kalau menurut soalnya pemikiranku berarti enggak perlu dimodelkan kok. Gimana ya kok? Jadi intinya gini, kalau kamu bilang slope enggak dimodelkan, tie beam dimodelkan. Tapi sekarang gini pertanyaannya, kamu bisa membedakan enggak mana yang slope, mana yang tie beam? Intinya tie beam itu kan berguna sebagai suatu elemen balok yang bisa menahan penurunan secara parsial, differential settlement. Gunanya kan itu untuk menahan tariknya. Salah satu tumpuan akan turun secara tidak seragam. Nah, untuk bangunan-bangunan tertentu, kalau dia sudah pakai tie beam slope, pakai tie beam dibanding slope, indikasinya apa? Ukurannya besar itu berapa? Ya di atas 30, itu besar itu masuknya ya. Jadi mau modelkan enggak, silahkan modelkan. Tetapi ketika mau modelkan, ingat loh ya, memodelkan tie beam itu dalam struktur yang besar, dia memang perlu dimodelkan karena diasumsikan ketika pun tidak ada tanah di sana, tie beam ini masih megang begitu, masih megangi pondasi sehingga pondasinya tidak turun setempat begitu. Nah, tergantung kalau ukurannya besar ya masukkan, modelkan, karena nanti hubungannya dia berperilaku sebagai tie beam kan gitu. Nah, tapi kalau kamu bilang ini slope kok. Nah, slope itu berarti nanti tulangannya ya minimum, tidak perlu dihitung, dan pondasinya pasti sudah dipastikan bahwa tidak kemungkinan differential settlement kecil sehingga pondasi plat setempat begitu sudah cukup kuat. Nah, pertanyaannya adalah apakah kamu dalam mendesain pondasi sudah cukup pede begitu. Itu aja sih kuncinya. Berarti kalau gitu mau memodelkan slope atau tie beam itu lihat dulu dari perhitungan pondasinya gitu kok. Untuk daya dukung tanahnya bagaimana? Apakah kalau aku potensi? Kalau aku iya, ya sebetulnya gini sih. Kalau itu sudah harus pakai tie beam, ya berarti ya otomatis akan modelkan gitu loh, Mek. Tapi pertanyaannya adalah ini pakai tie beam apa enggak ya? Ya itu berarti lihat pondasinya jenis apa. Oh iya kok, makasih kok. Kok Dan sama mau tanya kok. Itu Iya, tadi kan kalau tidak salah ada plate yang kayak bentuknya kayak pecah-pecah tuh loh kok dari punya Elala. Tapi punya aku tuh ada kayak gitu juga. Jadi enggak yang kotak-kotak tapi kayak pecah-pecah gitu kok. Nah itu maksudnya enggak masalah atau apa itu maksudnya kok? Plat pecah-pecah mana ya? Mungkin kamu tunjukkan punyamu atau punyamu aja lah wis yang tembok masuk pecah-pecah yang. Oh, ini aku lagi enggak buka laptop kok. Oh, ya wis. Iya. Boleh dibantu lah kalau masih bisa. Tidak tolong ya lah. Itu kok yang di bordes kok. Yang di bordes kan kayak pecah-pecah gitu kok. Itu tuh maksudnya enggak apa-apa. Gimana tuh maksudnya kok? Ya, apa itu kan kemarin waktu aku bilang meshing tuh loh, dia auto mesh-nya kan begitu. Oh, berarti meshing-nya itu aja. Oh iya kok. Kok sama mungkin itu kok. Aku mau tanya kemarin tuh kan aku coba show table kok.
Tapi yang keluar itu misalnya B1, B2 dan lain dan seterusnya. Nah, itu kan aku kasih namanya bukan itu. Aku nggak tahu itu yang bagian mana. Apa perlu dilihat satu-satu gitu atau bisa gimana ya kok? Maksudnya gimana? Ini Jadi kan kalau kemarin kan aku tunjukkan, jadi gini, kamu seleksimu hilangkan semua loh. Seleksi ini hilangkan semua, escape dulu. Nah, maksud sih enggak harusnya ya coba ya deselect semua, boleh lah pokoknya intinya gitu. Ya, mungkin aplikasinya kurang sempurna installnya. Ya, escape semua. Terus kamu masuk ke display, show table gitu. Coba. Jadi kalau kalian tanpa seleksi, show table, terus kalian mau lihat apa aja deh. Misalnya mau lihat balok, gitu, elemen output, coba elemen output, frame, terus misalnya beam gitu. Beam kan mesti macam-macam. Oke, gitu. Oke, itu nih boleh hilangin dulu biar tidak lemot nanti. Clear all, oke. Ya, oke. Nah, kalau gini nanti keluar semua tuh beamnya jenis apa tuh keluar semua. Nah, kalau mau tanya gimana supaya keluarnya cuma beam yang kalian mau aja ya, kemarin kan aku tunjukkan bahwa setiap beam itu kan tinggal dilihat section properties. Kalian kalau bisa kalau mau beda nanti harus dihitung beda tulangannya itu section propertiesnya bedakan. Nah, kemarin kan ada juga yang misalnya di beda arah tapi section propertiesnya sama. Nah itu sebetulnya kan kalau mau nanti dihitung berbeda ya harus sebaiknya lebih mudahnya section propertiesnya beda. Dengan section propertiesnya beda, nanti kalian bisa, kalau ini mbok gini kan tanpa seleksi itu keluar semua yang perilakunya BIM itu dia keluar semua. Nah tapi kalau kalian cuma nyeleksi, coba misalnya kamu tutup tolah, kamu buka BIM-mu yang salah satu, kamu seleksi salah satu BIM-mu begitu. Nanti dia hasilnya akan lebih sedikit karena yang ditampilkan hanya spesifik BIM yang dimau. Kamu select satu gitu, klik itu, terus kamu display table lagi, Ctrl T. Langsung oke aja, enggak apa-apa. Kamu tadi kliknya shell lah, bukan beam-nya. Iya. Dan kalau dalam satu lantai itu bisa jadi baloknya beda-beda begitu, maksudnya ukurannya kok? Ya bisa tuh. Atau umumnya kan ya sama? Balok anak, balok induk. Oh ya, maksudnya misalnya balok induknya itu kalau dalam satu lantai itu seukuran umumnya atau bisa beda-beda? Kalau kamu tanya gitu, sebetulnya ya jadi pertanyaannya jadi aneh, Pak Mek. Nah, kalau bentangnya beda ya pasti ukurannya beda.
Tapi intinya gini, kalau aku paham pertanyaanmu. Jadi kalau dalam satu bentangan ini satu lantai gitu, sebaiknya tak bikin sama semua apa enggak? Nah, sama semua boleh, asalkan dalam artian itu tidak boros. Kalau misalnya di sini bentang panjang tuh di sana bentang pendek, terus mbok sambung pakai kolom yang besar semua, itu kan pasti tidak ekonomis dong. Kalau dia sudah pindah asan kolom begitu, itu kan enggak apa namanya tidak bijak. Tapi kalau misalnya ini sama-sama mungkin masih dibentang yang di sini 5,5, di sana 6 begitu, ya itu boleh pakai ukuran yang sama enggak ya boleh, karena nanti pengerjaannya pasti juga lebih mudah dan terpaut selisih apa namanya selisih ukurannya juga enggak begitu besar. Jadi sebetulnya gini ya, harapannya kelas ini juga kan kalian kan sudah betul ya sudah lewat bahwa berarti aturan-aturan dasarnya beton begitu harusnya sudah tahu. Nah, di kelas PBS ini sebetulnya yang disampaikan adalah gimana kalian memodelkan dan gimana sense of engineer-nya dibangun bahwa oh ini di sini bentang 7 meter, di sebelah sana bentangnya 3 meter, ya berarti ya baloknya jangan samakan, baloknya harus beda. Nah, tapi kalau itu masih 5,5 dan 5 atau 4 dan 3,5 begitu bentangnya ya mau pakai satu balok ukuran yang sama dipukul rata boleh. Tetapi tinggal lihat di ekonomisnya begitu, Michael. Berarti kalau misalnya dalam satu bentang yang sama beda itu enggak jadi masalah ya kok? Dalam bentang yang sama kok? Dalam bentang yang sama beda enggak masalah. Enggak masalah dalam artian memang gayanya menghasilkan gaya yang beda kan, gitu loh. Iya kok kemarin aku coba dimensi yang sama di bentang yang sama itu dia ada satu titik yang merah kok, sedangkan yang lainnya sudah enggak masalah kok. Di bentang yang sama kok. Nah, dalam konsep seperti itu ada kemungkinan mungkin kan dia menerima gaya-gaya lebih, mungkin itu bagian perimeter balok luar itu kan dia menerima torsi lebih besar dari balok dalam. Nah itu ya enggak apa-apa, besarkan. Tapi konsepnya gini, kemudahan mengerjakan juga harus bayangkan sebagai engineer lah. Berarti kalau gitu gimana? Kalau besarkan balok luar ya paling tidak perimeternya besarkan aja. Mungkin yang bagian dalam lebih kecil enggak apa gitu. Atau kalau mungkin lebih dalamnya yang lebih besar karena momennya besar kan dia menerima platnya dua sisi. Nah, berarti ya yang dalam yang mau besarkan luarnya tetap enggak apa. Jadi yang tadi tak maksudkan dulu, tak sebagian dulu, Mike. Kalau ini di sini bentangnya 5 meter. Terus ketika yang tengah tidak cukup begitu untuk besarkan. Nah, nanti kan di sini balok 50-50, 60-60, pokoknya pakai tinggi 50, 60-50. Kan lucu sebetulnya. Dan nanti nyambungnya tulangan pasti sulit. Ya berarti gimana? Ya ngalahi kalau masih satu satu lajur as ya berarti ya harus besarkan semua kan. Oh ya kok paham kok. Thank you kok. Ini lihat gaya paham ya Michael yang tadi tak sebutkan. Jadi kalau mau lihat gaya kamu seleksi dulu mana yang mau mbok lihat, semua yang kira-kira sama terus baru mbok lihat. Gitu. Jangan langsung show table nanti keluar semua. Iya kok, kemarin aku lupa selek kok ternyata. Oke. Udah lah, terima kasih dibantu. Ada lagi yang mau bertanya? Permisi Kak, mau tanya Kak. Tentang yang kanopi Kak, lagi sebetulnya misalkan ini di bangunan yang berbeda ya Kak, misalkan di satu bangunan, kemudian di pintu masuknya kan
misalnya ada semacam kanopi untuk transit begitu ya Kak. Nah itu kanopinya itu sebetulnya perlu untuk dimodelkan bersama dengan bangunan utamanya di etaps atau harus selalu dipisah gitu ya Kak? Oke, dalam hal itu tuh kita ngomongnya begini. Kemarin yang tak sebutkan rotasi dan translasi di pertemuan sebelumnya itu intinya begini. Bangunan itu kan harusnya berperilaku lebih baik. Jadi gini, bangunan tahan gempa itu bukan artinya bangunan yang tidak rusak ketika menerima gempa sekian skala Richter. Tidak. Itu di Indonesia aturannya tidak ke sana. Aturan di Indonesia adalah bangunan yang berperilaku baik ketika terjadi gempa. Nah, berperilaku baik ini ada kategorinya. Berperilaku baik yang pertama adalah tidak terjadi kerusakan. Terus kategori kedua adalah terjadi kerusakan pada area non-struktural, arsitektural artinya. Yang ketiga adalah terjadi kerusakan di area struktural kurang dari pokoknya kurang dari 50% atau gimana. Terus yang terakhir terparah adalah yang diizinkan adalah terjadi kerusakan pada area struktural lebih dari 50% rasanya, tetapi tidak boleh rubuh begitu. Nah, yang kenapa kemarin aku bilang rotasi itu tidak boleh di ragam getar 1 dan 2, itu artinya gedungmu itu sebaiknya didesain sebaik mungkin yang mana ketika ragam getar pertama dan keduanya itu tidak terjadi rotasi. Nah, terus kalau ngomongkan sebetulnya di lapangan itu ada kanopinya atau mungkin ada tidak cuma kanopi ya, terus kalau misalnya nanti dia punya lambar siring yang besar begitu, terus dia punya parapet atau kalau dia punya balkon begitu. Nah, itu gimana Kak dimodelkan enggak sebaiknya? Modelkan dulu, terus kalau kamu tahu bahwa itu terjadi rotasi, ya berarti nanti dalam pengerjaan kamu kasih note khusus bahwa barang-barang ini harus dibentuk dilatasi atau harus diberi perkuatan yang lebih malahan. Jadi kan sebetulnya gempa itu kan konsepnya cuma dua, mau dilawan atau disalurkan, kan gitu. Kalau untuk bangunan-bangunan kecil non-engineer 3 lantai ke bawah itu untuk memberikan satu jalur gempa itu tidak tutup begitu. Jadi kalau mau kasih tus dampener atau mau dikasih damper gempa itu untuk bangunan-bangunan non-engineer itu secara cost pasti tidak masuk di akal begitu biayanya. Nah, sehingga kan yang harus dilakukan apa? Ya dilawan. Kalau dilawan gimana? Ya berarti tulangannya harus lebih besar, harus lebih rapat, terus penyambungannya juga harus lebih betul. Nah, kemarin kan aku juga bilang waktu di Agri. Nah, ini gimana Kak? Kalau sudah mentok nih, nggak bisa, betul wis, nggak mau di gimana-gimanain juga sudah nggak bisa. Ya satu-satunya jalan ya nanti dalam detailing kamu tambahkan bahwa area-area tertentu perlu didilatasi atau area-area tertentu perlu diberi tulangan lebih. Kalau aku yang kalau menurutku paling mudah ya tinggal nanti dalam detailingnya area-area yang membuat rotasi ya dibikin dilatasi, dilepaskan dari struktur utamanya kan. Dilepaskan dari struktur utamanya tuh bukan artinya nggak boleh nyambung loh ya. Kalau disambung cuma pakai ajian, pasangan begitu tuh nggak apa-apa.
tetapi betonnya, tulangannya ya jangan dimasukkan. Itu dilatasi bisa begitu. Oh iya, oke Kak. Berarti dimodelkan dulu bersama kanopinya. Kalau misalkan ternyata terindikasi kanopinya itu menyebabkan rotasi, berarti tidak usah dimodelkan begitu ya Kak, kanopinya. Tidak usah dimodelkan atau dimodelkan terpisah Kak? Sebetulnya gini, bukan tidak usah. Ketika kamu yang pertama kan kamu sudah punya model sebetulnya, dan untuk penulangan kanopi di situ sudah ada, kan? Jadi itu dipakai aja untuk penulangannya, tapi nanti modelnya kamu hapus gitu. Oh iya, baik. Kamu tidak usah modelkan lagi, itu kan di situ sudah ada pasti. Tidak usah dimodelkan, tetapi di gambar kerjanya diberi notes bahwa itu didilatasi gitu ya Kak? Ya. Sekarang gini, kamu bisa nggak ngitung untuk nambahkan kekuatannya? Kalau kamu bisa ngitung nambahkan kekuatannya untuk nahan gempa sih, nggak apa-apa. Tapi itu kan biasanya cukup expert ya hitungan betonnya begitu. Oh iya, oke Kak. Oke. Ini masih tentang dilatasi juga Kak. Itu kan kalau misalkan pada kanopi, misalkan pada bangunan utuh ya Kak, misalnya bentuknya L seperti HC lama dengan HC baru, itu misalkan dia didilatasi, berarti nanti dua bangunan itu tetap bisa kita modelkan di satu ITEPS atau harus kita pisahkan? Dalam beberapa kesempatan aku lihat memang CSI-nya sendiri bisa memodelkan hal tersebut. Jadi beberapa kali kalau kamu lihat di tutorialnya CSI itu dia bisa bikin satu mezanin begitu, lalu 2 tower berdiri. Padahal kalau secara perilaku gempa, mezanin terus ada 2 tower dimodelkan bersamaan, itu kan pasti ke apa namanya istilahnya sifat gempanya kemana-mana itu. Tidak begitu, istilahnya secara grid pasti gridnya tidak sama begitu. Nah, sehingga kalau dalam konsep ini, jujur aku masih belum nemu gimana cara untuk mendetailing sampai ke sana. Tetapi kalau teman-teman mau belajar ya silahkan, ada YouTube-nya, kanal YouTube-nya untuk CSI sendiri. CSI itu kan developernya ITEPS dan SAP. Di sana juga ada banyak tutorial, tetapi aku masih tidak yakin dengan beberapa tutorial yang terus ngomong bahwa tinggal dibikin gitu nanti dia bisa ngeran sendiri, karena di beberapa ini kembalinya gini, aplikasi ya memang aplikasi itu sudah didesain untuk ke sana, tapi kan sense of engineer-nya aku belum bisa percaya dalam arti hal-hal yang kayak tadi dilatasi dan lain sebagainya itu gimana memberikan konsepnya kepada aplikasi itu aku belum nemu. Jadi sampai sekarang pilihannya aku ya berusaha memodelkan yang dengan constraint yang tak tentukan, tak sampaikan di kelas-kelas sebelumnya, sehingga aku merasa lebih aman. Jadi sebetulnya sulit sih ngomongkan model tuh yang 100% betul itu enggak ada, tapi mau bikin model yang kalian percaya ini mewakili bangunan asli begitu tuh loh. Bisa dipahami enggak sih? Jadi kenapa aku membuat modelnya begini aja? Kan sebetulnya modelnya bisa tuh, tak kasih atap di situ, terus tak kasih fondasi sekalian, tak modelkan, begitu kan sebenarnya bisa. Nah, tapi aku tidak yakin apakah perilakunya itu betul-betul sama persis seperti itu. Apalagi kalau ngomongkan modelkan fondasi ya. Misalnya dimodelkan fondasi sekalian begitu. Bisa apa enggak? Ya bisa.
sebetulnya menggunakan apa namanya tumpuan string begitu, tumpuan pegas. Kan tanah itu kan perilakunya seperti pegas ya. Jadi kalau tidak kasih gaya, dia juga tidak melawan kan begitu. Dia kan aksi reaksi begitu. Beda dengan apa namanya balok beton yang itu kan secara natural sebetulnya dia juga punya gaya untuk melawan gaya sendirinya begitu. Nah, kalau tanah ini kan enggak, tanah itu kalau tidak padatkan begitu, tidak kasih gaya dengan perilaku tertentu, gayanya kekuatannya bisa berubah kan begitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus berkonsiderasi sebagai engineer. Oh, kayak gini perlu, oh kayak gitu perlu. Nah, itu jujur yang kalau menurutku sekarang untuk bangunan-bangunan yang tower-tower itu ya sebaiknya dimodelkan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi biar lebih pasti gitu ya Kak, lebih aman dimodelkan sendiri-sendiri kalau misalkan memang ada dilatasi gitu ya Kak. Oh, iya. Tetapi ketika dimodelkan sendiri-sendiri juga harus lihat tuh ya, apakah biasanya masalahnya ketika modelkan sendiri-sendiri itu kayak gambar ME dan gambar balok gitu, gambarnya sendiri-sendiri, ternyata nanti tabrakan, ternyata senggolan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus hindari, hal-hal seperti itu yang harus pikirkan matang-matang ketika memodelkan dua struktur berdampingan tetapi tidak saling bergabung begitu. Oh iya, oke Kak. Karena kemarin saya coba di bangunan saya ini, saya coba dilatasi gitu, di satu etaps yang sama, di satu file yang sama, itu analisis gempanya nggak bisa dijalankan, kombonya nggak bisa dijalankan gitu. Oke. Sama satu lagi Kak, ini kan tentang pembebanan sih Kak, untuk bahan bangunan, misalkan tentang pasir Kak. Pasir ini kan ada dua, yang satu yang kering, yang satunya jenuh air gitu ya Kak. Itu lebih berat 1.800. Misalkan kita menggunakan yang pasir yang jenuh air 1.800 dengan mengasumsi bahwa itu untuk kemungkinan terburuk misalnya Kak. Misalnya penyimpanannya yang tidak baik, jadi pasirnya jadi jenuh air ketika digunakan gitu. Apakah bisa Kak kita menggunakan asumsi? Kita bilang pasir itu lihat kegunaannya. Kegunaannya apa dulu? Kalau urukan sih terserah ya kalau urukan. Tetapi kalau pasir-pasir yang kamu gunakan sebagai uruk di bawah lantai, itu sebetulnya ambil aja jenuh air. Kenapa? Karena asumsinya gini, harusnya teman-teman semua sudah pernah mata kuliah metode pelaksanaan ya. Di metode pelaksanaan pekerjaan itu, ketika kalian mau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan mortar, ya, melekatkan atau meletakkan mortar pada suatu material lain. Itu pastikan material lainnya itu dalam kondisi basah jenuh air. Kenapa? Karena agar rasio air semen dan semennya itu tidak berkurang. Jadi bayangkan ketika kalian menempelkan mortar pada suatu bidang baru, misalnya dinding, misalnya lantai, misalnya plat, begitu. Itu pastikan area yang kalian beri mortar tadi itu dalam kondisi basah. Kalau yang tadi tak sebutkan kamu nguruk pasir di bawah lantai, itu pastikan pasirnya dalam kondisi basah. Kenapa? Kalau pasirnya tidak basah, pasirnya kondisi kering, bu kasih mortar, pasti nanti air dalam mortarnya
ngalir masuk ke pasir, oleh pasirnya lebih diserap oleh pasirnya, sehingga nanti rasio semen dan airnya berkurang, nanti daya rekat mortarnya bisa berkurang. Itu juga terjadi ketika kalau kalian bikin tembok begitu. Jadi kenapa kalau ngeplester atau ngeaci gitu dindingnya harus dibasahi dulu lagi, ya karena apa ya, karena itu supaya dinding ini tidak menyerap mortar yang Bu pasangkan. Jadi kalau tadi Agri bilang, Kak ini tak ambil kemungkinan terburuk supaya beratnya lebih besar, ya dalam kondisi tertentu mungkin boleh, tapi nanti umumnya kalau aku ditanya, Kak ini kenapa harus pakai yang lebih berat, karena kondisinya di lapangan ketika Mbok kerjakan tuh pasirnya Mbok basahi. Jadi ketika Mbok urukan, Mbok pastikan pasirnya dalam kondisi tidak jenuh sih, tapi dalam kondisi basah. Nah, kondisi basah ini kan kita tidak bisa tahu basahnya itu seberapa lah ya. Sebaiknya diasumsikan jenuh air, itu aja. Oh iya, oke Kak, paham. Oke, terima kasih Kak. Oke, yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, silakan. Gimana? Mau tanya kok untuk yang pelat kok. Pelat itu kan kalau tidak salah nanti ada pentulangan arah X dan arah Y kok. Itu nanti menentukan arah X arah Y-nya bagaimana ya kok? Kalau tadi tangga kan kalau tidak salah dicepet di 2 sisi. Kalau yang pelat kan di 4 sisi itu bagaimana ya kok? Oke. Sebetulnya konsepnya tetap sama sih, tetap sama seperti itu, tetapi bentar ya. Oh, kalau plot gini aja, gampangnya gini. Karena kalau di Pak Hermawan kan mintanya bikin 2 lapis. Jadi dia bukan plat yang nanti di tengahnya bolong, tidak ada tulangannya kan. Bagian atas kan kita maunya platnya tulangannya rangkap. Nah, betul. Istilahnya tulangannya kan rangkap kita mintanya. Nah, kamu tinggal lihat di M11 sama M22-nya, mana yang lebih besar, nah itu yang bukan. Gitu sebenarnya tidak perlu lihat mana yang M11, mana M22 kayak tadi. Karena kan kita maunya kan tulangannya rangkap, nih. Jadi yang terbesar, nanti mau hitung jarak berapa, nanti mau pakai dua tempat kan. Kalau misalnya kamu maunya tulangannya tidak rangkap, memang kamu harus tahu arah satu-satu arah dua-duanya kemana. Tetapi kan kalau misalnya kamu desainnya ada tulangan rangkap, kamu kan nggak butuh tahu arah satu-duanya mana. Yang penting ambil yang terbesar, mbok desain, terus dua-dua arahnya mbok kasih tulangan itu.
Berarti untuk perhitungannya arah penulangan X dan Y itu pakai momen yang yang terbesar. sama. Tapi untuk nilainya belum tentu maksudnya untuk yang arah X sama arah Y belum tentu sama. Belum tentu satu-satu atau dua-dua. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Oh, berarti nanti tinggal pakai momen yang terbesar, tapi untuk perhitungannya arah X dan arah Y itu bisa jadi berbeda, karena kan untuk jaraknya beda gitu kok, atau gimana? Hah? Kalau semisal kok kan misalnya platnya kan momennya pakai yang terbesar aja gitu. Nah, ya kalau momen pakai yang terbesar, tapi untuk nanti menghitungnya itu berarti tetap ada arah penulangan X dan Y kan kok? Iya, tapi itu, kan nanti tadi gimana kok? Sorry. Kan nanti hubungannya arah penulangan X dan Y, sorry gini, sulitnya kamu ngomongkan, bayangkan gini, itu kamu juga pasti belum kebayang hitungannya apa aja kan, step-stepnya. Nah, mungkin kalaupun ada, itu kan hubungannya harusnya tidak ada, Max. Jadi ketika kamu sudah punya momen, kamu tahu tebel, itu kan nanti sudah langsung lompat ke AS butuh, AS min, terus nanti pakai AS pakai, terus nanti dapat jarak. Nah, terus jarak dan tulangan itu mau aplikasikan kedua ruas, dua sumbu begitu. Oh iya kok. Jadi ketika kamu bedanya ketika sumbu ini dan sumbu ini itu ketika kamu ngitung momennya, nah itu beda. Karena kan bentangannya bisa jadi beda. Nah, kalau area itunya sudah mbok lewati, kan berarti nanti faktor panjang LY, LX-nya kan sudah hilang. Kalau faktor panjang LY, LX-nya sudah hilang, nanti hitungannya pasti sama. Jadi, kalau kamu buka lagi hitungan plat, itu LY, LX itu nanti berhenti sampai MU. Nanti kalau sudah punya MUX, MUY, ke bawahnya tuh sama persis. Ngitung AS, ngitung RO, begitu itu sama. Nah, sekarang tak sederhanakan gini, karena permodelan plat Pak Hermawan mintanya itu harus plat rangkap, berarti kan kamu tidak perlu tahu itu MUX atau MUY. Nah, yang penting MU yang paling besar. Nah, tinggal MU yang paling besar, mau breakdown jadi tulangan berapa, jarak berapa, mau pasang di dua sisi. Itu aja. Oh iya kok, makasih kok. Oke. Udah? Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kok kalau yang masalah tadi rangkap atau cuman satu lapis itu, maksudnya kalau semisal tidak ditentukan ya kok, kita menentukan kapan mau pakai rangkap, kapan mau pakai satu lapis saja itu gimana kok untuk adjustment engineering-nya kok? Engineering-nya biasanya kalau platnya itu expose, kena cuaca, ambil rangkap. Kalau di dalam non-expose, ambil plat tunggal boleh. Plat tunggal juga boleh diambil ketika bebannya tidak terlalu besar. Beban kecil silahkan pakai plat tunggal. Terus untuk kamar mandi, kena air, sebaiknya pakai rangkap. Terus konsep-konsepnya sebetulnya tinggal hubungannya bebannya besar atau tidak, platnya terpengaruh cuaca dan air atau tidak. Itu sih, Max. Oh iya kok, thank you kok. Kok sama tanya soal kolom boleh kok? Silakan. Itu aku kemarin lihat dari salah satu buku kok, untuk masalah kolom itu ada yang memperhitungkan tulangannya sama semua, maksudnya nanti dihitung misalnya 10D29. Ya berarti terbagi rata di atas bawah 55 D29. Nah, tapi kalau ya ada lagi perhitungannya selanjutnya itu ada untuk tulangan tarik dan tekan kok. Nah itu aku agak bingung. Jadi kolom ada tulangan tarik dan tekannya dihitungkan juga. Itu kalau Coach Daniel gimana ya kok? Maksudnya? Kalau aku sederhananya kalau untuk hitung kolom kamu buat diagram interaksi dah. Sulit ya. Jadi coba kemarin waktu di beton belajar kolom, belajarnya apa aja? Aku tanya dulu.
Kalau Ngitung kolom kolom nggak? Ada soal ngitung kolom nggak? ngitung sih kok. Kalau kolom ngitung sih kok. Sama Nah, coba diagram itu. interaksi juga ngitung sih kok. Nah, intinya kalau kamu sudah bicara kolom itu kamu bisa gambar diagram interaksinya, harusnya itu hitungannya sudah mendekati betul. Mendekati betul karena sebetulnya kan kalau 3 dimensi kan diagram interaksinya harusnya juga 3 dimensi. Kan gitu. Nah, tapi yang penting kamu sudah harusnya untuk di tingkatan kalian sudah bisa bikin diagram interaksi 2 dimensi sih cukup. Nanti kalau kalian di project, kalian sudah mulai bekerja, nanti ya kalian untuk hitung kolom jangan manual lah. Hitung kolom tuh nanti pakai aplikasi. Gitu. Berarti cukup itu di diagram interaksi atau gimana ya? Sorry, aku. Ya, asal perbandingan aksial sama momenmu masuk dalam diagram interaksi, cukup. Kalau masalah tulangannya juga bisa ya? Oh ya, itu pengaruh dari tulangan juga ya kok? Kalau kamu bikin diagram interaksi itu faktor tulangannya sudah masuk. Oh, berarti makanya diagram interaksinya yang maksudnya di etaps itu tidak bisa sepenuhnya dipakai karena nggak ada faktor tulangannya gitu kok? Enggak juga. Sebetulnya bisa dipakai. Cuma kan kalian nggak boleh pakai itu. Oh iya loh. Nah, kalau misalnya yang diagram interaksinya bisa ada pengaruh dari tulangannya tuh masuknya di mana kok? Itu ya di to be design itu kok. Apa? Maksudnya gimana? Kan maksudnya awal-awal kan to be design pun kan kamu ketika kamu di etaps tuh kamu ngomong to be design itu kan dia juga sudah menentukan nanti luas tulangannya sekian sentimeter persegi kan atau sekian milimeter persegi kan, nanti kan dia bisa ngitung sendiri. Kamu lihat longitudinal reinforcement ketika habis run terus desain longitudinal reinforcement itu kan nanti dia keluar 30 sekian milimeter. Kalau satuannya milimeter ya berarti itu 30 sekian milimeter persegi. Yang artinya luasan tulangannya segitu. Dan nanti dihitungkan sama dia diagram interaksinya. Kalau betonnya sekian, tulangannya sekian, nanti diagram interaksinya seperti apa. Sama diingat tulangan itu minimal 1%, maksimalnya ada di 4% untuk kolom. Jadi jangan kurang dari itu, jangan lebih dari itu. Antara 1-4%. 1% agros itu ya kok? Ya, agros karena itu luas penampang kolom. Oke kok, makasih kok. Udah? Ada lagi yang lain mau ditanyakan? Cukup? Kelasnya waktunya tinggal 10 menit. Apakah absen hari ini bisa? Halo. Sebentar kalau belum tak cek kok, aku cek dulu kok. Nggak bisa kok. Bisa ya? Tolong ya, Pak. Oke. Gitu aja mungkin untuk kelas hari ini. Ini pesan dari Pak Hermawan mau tanya ke teman-teman hari Rabu. Kelasnya kan 9.30 ya. 10.30 pas 9.30? 10.30. 10.30 Kak. Oke. 10.30 itu teman-teman mau kelas atau teman-teman mau nyoblos dulu. Itu kalau teman-teman nggak mau kelas, berarti harus cari tanggal ganti loh ya. Kan itu. Gimana? Tapi tadi Pak Her tetap sampaikan teman-teman jangan sampai ada alasan, saya nggak milih gara-gara saya ada kelas gitu loh. Gimana? Mau dikosongkan kelasnya terus ganti jam
Halo? Kalau aku nggak masalah kok, golput aja kok. Ngawur. Yang lain gimana? Halo. Mendingan apa tuh di kelasnya dikosongin aja kan, kasih kesempatan yang ingin nyoblos. Oke, berarti tolong Lala dibantu untuk koordinasi satu kelas pengganti lagi, tetapi kemungkinan itu kelas penggantinya Pak Hermawan. Kalau yang kelas penggantiku nunggu teman-teman sudah selesai semua itu tanggal berapa? Sudah dapat tanggalnya atau belum? Oke. Sebelum ya makanya kan memang masih kita simpan tanggalnya, tapi segera dikabari aja kalau bisa sebelum 18 bulan ini ya. Tapi dengan asumsi nanti kamu juga carikan satu tanggal lagi untuk Pak Hermawan loh ya lah. Tapi kemungkinan kalau Pak Hermawan mungkin pasti mintanya di minggu juga lagi sih lah. Nanti tolong dikabarkan gitu, tolong ditanyakan ke teman-teman tanggal ganti untuk hari Rabu besok mau di hari apa, jam berapa, terus nanti tolong dikoordinasikan langsung ke Pak Hermawan aja karena yang itu nanti isi mungkin Pak Hermawan. Oke. Mungkin kelas sudah sampai di sini dulu aja ya. Pertanyaan juga sudah lumayan banyak meskipun belum dari semua, saya harap sudah bisa mewakili pertanyaan teman-teman. Kalaupun belum, kita masih punya satu pertemuan dengan saya. Nanti tolong segera didiskusikan tanggalnya tanggal berapa. Lalu untuk kelas Pak Hermawan, keputusannya hari Rabu, teman-teman minta dikosongkan dengan catatan tolong dicarikan tanggal ganti. Gitu dari saya hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kelas.